Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat ringkasan video dari materi Pak Dr. Syihabuddin Said yang berjudul Penyusunan Bahan Ajar dan Rubrik Penilaian. Jadi di sini ada dua sudut pandang beberapa ahli ya yang mengatakan bahwasanya dua kelompok besar jenis bahan ajar itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan lembar kerja. Dan yang kedua, bahan ajar non cetak. Bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies (OHT). Tapi kayaknya skala OHT sekarang agak kurang ya, sekarang udah pakai proyektor. Jadi apalagi selama pandemi yang hampir 2 tahun ini, pembelajaran hampir 1 tahun pembelajaran dilakukan secara daring, dan itu menggunakan bahan ajar non cetak, menggunakan video dan audio. Kemudian pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi bahan ajar ini dibuat sesuai dengan tujuan kurikulum dari sebuah mata kuliah tersebut. Bisa dilihat di sini karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Kemudian interaksi pembelajarannya dengan mahasiswa kita, pengelolaan kelasnya bagaimana ya. So make our student have a fun class with us. Kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seseorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami itu. Jadi sebelum pembelajaran akan dilaksanakan, ada baiknya mempersiapkan bahan ajar, dan sebelumnya pas di pertemuan pertama itu biasanya menyebarkan RPS atau mahasiswa kita berikan kesempatan untuk mempelajari RPS-nya. Tujuan pengembangan bahan ajar ini sendiri ya, untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks sulit diperoleh. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi bahan ajar itu harus dikembangkan dan ada tujuan pengembangan bahan ajar. Itu sendiri ada 4 poin. Kemudian, prinsip pengembangan bahan ajar ini ada prinsip tersendiri ya, yang prinsipal dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, relevansi, kesesuaian bahan ajar ya, dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CV. Konsistensi ya, konsistensi antara bahan ajar dengan CV yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya CV yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, adekuasi, kecukupan, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CV yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nih, ada cakupan isi bahan ajar ya. Pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Bisa dilihat di sini. Pengetahuan ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Keterampilan, kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Yang ketiga, nilai dan sikap. Nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Jadi semua ini sudah masuk ke dalam cakupan isi bahan ajar dan termasuk ke dalam RPS yang sudah dibuat pas di awal pertemuan. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah materi, penyajian materi, keterbacaan, teks wacana, dan gambar atau ilustrasi, kebahasaan. Nah, ini adalah lembar evaluasi penilaian bahan ajar. Ada judul, jenis bahan cetak, evaluasi ya. Jadi setelah kita membuat bahan ajar, ada baiknya evaluasi agar kedepannya kita bisa melakukan revisi ya, perbaikan yang semakin
hari semakin lebih baik. Ini juga ada medium cetak, untuk buku cetak ada ya, jadi sesuai dengan standar. Kemudian evaluasi untuk foto, gambar, dan poster kartunnya ya. Jadi semua dilakukan untuk menjadikan bahan ajar kita tadi lebih baik ke depannya atau lebih berkualitas lagi ke depannya ya. Baik, mungkin itu saja ya mengenai bahan ajar, pengembangan bahan ajar. Yang mana yang terakhir adalah evaluasi. Itu pasti apapun yang kita lakukan akhirnya adalah evaluasi agar kita bisa memperbaiki kesalahan dan melakukan revisi, terutama untuk bahan ajar yang sudah kita susun dan buat. Pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai tujuan. Baik, mungkin itu saja video ringkasan dari materi Pak Syiabuddin Said ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.